Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di channel saya. Dan di video kali ini saya hendak berbagi tentang mungkin juga kesedihan ya. Karena di sepanjang hari ini saya melihat di media sosial betapa peliknya masalah tentang rumah sakit yang ada di rumah sakit Bethesda Tomohon ya. Dan itu adalah bagian dari organisasi Gemim secara khusus melayani di bidang kesehatan. Dan saya tidak mau membahas banyak tentang hal ini, hanya sebagai concern saya tentang masalah yang dihadapi. Tentu sebagai warga gereja perlu concern, dan tentu saja solusi bagi kita semua sebagai warga gereja, warga jemaat adalah terus mendoakannya. Nah, biarlah tentu saja yang berkompeten, yang boleh dapat menangani masalah tersebut. Nah, dan yang cukup membuat saya lebih concern lagi adalah dengan share berita-berita yang entah dari mana. Memang kita melihat ya lewat video-video betapa ada demonstrasi lah dari pegawai, dan juga mungkin ada oknum-oknum terkait tentang masalah ini yang juga merekam dan mengeksposnya, which is menurut saya juga ya, di zaman digital pada saat ini semua bisa terekam dan jejak digitalnya itu ada di mana-mana, sehingga penting sekali untuk menyampaikan kepada kita semua untuk tetap kuat dan juga mendoakan mereka. Ini yang penting. Nah, ini juga mengingatkan saya tentang satu bagian Alkitab yang saya akan share dengan kita sekalian, yaitu di dalam Roma 15 ayat 1-7. Nah, saya akan bacakan buat kita sekalian. Orang yang lemah dan orang yang kuat, itu perikopnya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang terakhir, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudara, teman-teman sekalian, itu tadi bagian Alkitab yang perlu kita renungkan di hari-hari ini dan di saat-saat ini sebagai warga gereja, dengan adanya berita yang sangat viral. Dan saya melihat di komen-komen di media sosial agar supaya janganlah menjelek-jelekan gereja. Ada juga yang justru meminta pimpinan gereja untuk step down, untuk turun dari jabatannya sebagai majelis
Badan Pekerja Majelis Sinode katanya, atau juga Yayasan Medika Gemim. Nah, untuk itu ya saya mengajak kita semua, sekali lagi tadi saya mengajak untuk berdoa dan merenungkan bagian Alkitab yang barusan saya share ya, sehingga kita pun lebih diperkuat di dalam iman, dan juga kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus tidak ingin terjadinya perpecahan, dan di dalam bagian Alkitab ini juga bahwa kita diajak untuk mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Nah, ini ditujukan bagi kita yang kuat di sini untuk menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Nah, saya tidak mau menunjuk ke siapa yang kuat atau yang lemah di masalah tersebut di atas, tapi ini jelas sekali ditujukan pada kita sebagai orang percaya ya. Nah, kemudian di ayat 5 di sini ya, Roma 15 ayat 5 dikatakan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak siapa teman-teman? Ini sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Jadi di video respon dan concern ini saya ingin bagikan supaya kita semua yang menonton video ini yang memiliki kerinduan yang sama, yuk mari ya kita doakan gereja kita supaya jangan ada perpecahan ya. Dan semoga Tuhan Yesus senantiasa mau menguatkan, memampukan kita untuk hidup rukun dan tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Saya kira cukup saja videonya sampai di sini. Semoga kita diberkati dan ya, mari berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur padamu Tuhan untuk setiap kejadian, untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami, dan terlebih kami concern terhadap gereja kami Gemim. Untuk itu kami berdoa, kami mau bersatu hati, kiranya kami semua diberikan kerendahan hati untuk boleh menerima satu dengan yang lain dan ada jalan keluar di dalam Engkau. Ya Tuhan, terima kasih, berkati orang-orang yang terlibat di dalamnya, semoga ada jalan keluar bagi gereja ini, bagi Yayasan Medika, dan kami pun sebagai warga gereja senantiasa boleh mendoakan akan hal ini. Tuhan, terpuji-puji namamu, ini kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Oke, terima kasih sudah menonton sampai sini. Dan ya mungkin ada komen bisa ditulis, share, bisa juga komennya berupa doa. Terima kasih, jangan lupa like dan juga subscribe. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Bye.